Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carl Rogers adalah seorang bapak psikolog Amerika dan salah seorang pendiri psikologi humanistis yang paling terkenal karena teori pendekatan person-centerednya. Teori ini adalah pendekatan unik Carl untuk memahami kepribadian dan hubungan manusia yang memiliki penerapan di berbagai bidang. Teori ini tumbuh dari pengalaman Carl sebagai seorang terapis client-centered. Suatu ungkapan dari keyakinan dasarnya ialah dalam syarat-syarat yang tepat, individu tidak akan bergerak ke arah pertumbuhan dan pemenuhan psikologis. Asumsi ini berasal dari gagasan yang lebih umum bahwa semua hal organik dan anorganik yang berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks. Carl lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Ayahnya seorang insinyur dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Ia merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Ia cerdas dan mampu membaca dengan baik sebelum masuk sekolah. Pilihan karir pertamanya adalah pertanian di Universitas Wisconsin-Madison. Kemudian pada tahun 1924, ia terdaftar di Union Theological Seminary. Setelah 2 tahun, ia pindah ke Columbia University Teachers College. Pada tahun 1945, ia diundang untuk memulai sebuah pusat konseling di Universitas Chicago. Dan pada tahun 1947, ia terpilih sebagai presiden dari American Psychological Association. Teori kepribadian menurut Carl Rogers. Carl Rogers memperkenalkan istilah diri sebagai bentuk kebingungan karena pada saat ia mencari kliennya melalui psikoterapis, dia tidak menemukan definisi yang tepat dari istilah aku. Akhirnya kami menyadari bahwa keinginan utama klien adalah untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan mulai saat ini, Rogers menyadari bahwa satu hal yang penting yang mendasar adalah menjadi diri sendiri. Struktur kepribadian. Rogers menyusun landasan penting ini ke dalam 3 struktur membangun. Ada organisme, bidang fenomenal, dan diri. Organisme mencakup 3 hal, yaitu makhluk hidup, realitas subjektif, holistik. Bidang fenomenal, semua pengalaman di dalam maupun di luar, baik yang disadari maupun tidak. Diri terbentuk ketika masa kanak-kanak, ketika pengalaman membentuk kepribadian dan menjadi lebih mawas diri. Dinamika kepribadian. Menurut Rogers, ada kekuatan organisme yang dapat menjadi satu-satunya motivasi dari dalam untuk mewujudkan dirinya dan satu-satunya tujuan untuk mencapai kehidupan yang sadar. Rogers melihat organisme dalam gerakan konstan. Tujuan dari perilaku bukanlah pengurangan ketegangan energi, tetapi realisasi diri, yaitu mengendalikan kecenderungan dasar. Hakikat manusia. Menurut Rogers, manusia adalah dia yang memandang manusia sebagai makhluk yang terasing, progresif, berjuang untuk berfungsi sepenuhnya. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan untuk ditentukan sendiri, dapat diandalkan dan bersemangat untuk mengembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, dia percaya dan melihat sifat manusia secara optimis. Perkembangan kepribadian. Teori Rogers tidak menjalani jangka panjang penelitian yang menyeluruh meneliti hubungan antara manusia dan orang tuanya dan tidak menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan. Tetapi Rogers percaya ada kekuatan yang muncul di setiap individu yang secara alami menggerakkan proses organisme menjadi lebih kompleks, ekspansif, mandiri sosial, dan secara keseluruhan individu yang mampu mewujudkan diri. Implikasi terhadap bimbingan konseling. Rogers menemukan dan mengembangkan teknik konsultasi yang disebut client-centered therapy, yaitu teknik pengobatan yang berpusat pada klien. Teknik ini merupakan pembaharuan dibandingkan dengan teknik terapi yang ada pada saat itu, karena memiliki kedudukan yang sama antara konselor dengan pasien. Hubungan antara konsultan dan klien ditentukan dengan kehangatan rasa saling percaya pada klien yang diperlakukan sebagai orang dewasa yang bisa mengambil keputusannya sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Menurutnya, orang cenderung menyadari diri ini dapat dipahami sebagai organisme yang dapat mengenali kemampuannya dan mengendalikan dirinya sendiri. Cukup sekian dari